dinas dok. Bapak dinas usianya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Untuk alamatnya di mana? Di Jalan Pasir Tari. Kalau sekarang kerjaannya apa? Belum bekerja dok. Kemudian untuk pendidikan terakhirnya apa Pak? Kuliah. Kuliah, baik. Baik, Bapak sekarang keluhannya gimana Pak? Ini dok, kuping kiri saya jadi agak sedikit bulat gitu dok. Jadi pendengarannya kayak kurang gitu. Keluar cairan gitu nggak Pak? Enggak sih. Nggak ada ya. Nah kira-kira itu kerasa sakit atau kerasa mulai penuhnya itu berapa hari? Udah 4 hari ya dok. 4 hari ya. Terus selain ngerasa penuh, terus ngerasa pendengarannya berkurang, itu tuh ada keluhan lain nggak, kayak ngerasa pusing berputar atau kehilangan keseimbangan mungkin? Enggak merhatiin sih dok, kayaknya sih iya. Kayaknya iya. Terus Pak, kan tadi ada keluhannya. Nah itu udah dikasih obat atau minum obat sesuatu gitu? Belum dok, ini baru kesini. Baru ya. Terus kalau di keluarga kira-kira ada nggak yang sama gitu ngerasanya? Enggak. Nggak ada. Baik Pak, jadi hari ini kita akan lakukan pemeriksaan terkait dengan telinga Bapak. Nanti saya akan meriksa dari mulai bagian luar sampai ke bagian dalamnya dengan menggunakan beberapa alat yang mungkin nanti sedikit tidak nyaman, tapi insya Allah saya minimalisir rasa tidak nyaman tersebut ya Pak. Dan nanti saya akan memanggil perawat juga untuk ikut memperhatikan pemeriksaan supaya Bapak merasa nyaman juga. Ada yang mau ditanya mungkin sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Baik, apa Bapak setuju? Setuju. Setuju, baik, alhamdulillah. Bapak, kita periksa nanti di area kursi depan ya Pak. Kita tunggu dulu. Saya cuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan alatnya dulu. Kemudian kita persiapkan alat dan bahannya dulu. Ada garpu tala 512 Hz, kemudian ada otoskop, ada headlamp, ada handscoon, dan ada masker juga. Kemudian nanti untuk pemeriksaan audiogram ada grafik audiogramnya juga. Kemudian kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah WHO. Baik, setelah mencuci tangan kita menggunakan handscoon. Kemudian kita gunakan maskernya. Untuk inner ini yang bagian luar. Baik, selanjutnya kita menggunakan headlamp ya. Dan kita pastikan menyala. Pertama ini kita melakukan pemeriksaan di telinga yang normal terlebih dahulu, alias telinga kanan. Telinga kanannya adalah telinga yang normal. Kita lakukan pemeriksaan ada tidaknya serumen dengan mengangkat pina atau daun telinga dengan menggunakan ibu jari dan jari tengah. Kemudian kita dorong trabusnya ke arah depan. Kemudian kita perhatikan ada tidaknya serumen. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, inspeksi dan palpasi di area regionnya, preaurikular. Nyeri tidak Pak? Kemudian di area aurikularnya atau pinanya, nyeri tidak Pak? Tidak. Kan dan post aurikularnya, nyeri tidak Pak? Tidak. Dan kemudian kita perhatikan juga ada tidaknya merah, bengkak, perdarahan, maupun ada tidaknya nyeri pada telinga sebelah kanan. Kemudian untuk headlampnya dimatikan dan kita menggunakan otoskop
cek otoskopnya nyala atau tidak. Kemudian gunakan tangan kanan seperti memegang pensil untuk otoskopnya, dan kita buka ear kanalnya sama tadi tekniknya sebelum memasukkan otoskopnya, dan tangan kelingking untuk menahan supaya otoskop tidak jatuh. Dan kita perhatikan terkait dari ear kanalnya dan kemudian dari membran timpaninya, apakah ada serumen, kemudian ada perforasi maupun kemerahan pada telinga kanan. Baik, pada telinga kanan tadi dari serumennya tidak ada, kemudian dari regionnya tidak terdapat kemerahan, bengkak maupun nyeri, serta untuk otoskopnya tidak terdapat serumen di ear kanal maupun adanya perforasi atau kemerahan di membran timpani. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di telinga kiri. Nyalakan kembali headlampnya. Kemudian kita cek sama tadi tekniknya dengan mengangkat pinanya. Kita cek ada tidaknya serumen. Kemudian kita lakukan pemeriksaan terkait dengan regionnya dari preaurikular, nyeri tidak Pak di sebelah kiri, di aurikular, kemudian di yang post aurikular. Kita cek ada tadinya kemerahan, bengkak, perdarahan maupun adanya nyeri di area telinga kiri. Kemudian kita cek dengan menggunakan otoskop, maka tangan yang digunakan adalah tangan kiri. Tekniknya seperti memegang pensil, dan sama tadi untuk tekniknya kelingking kiri disimpan di pipi untuk menstabilkan otoskopnya. Kemudian kita tarik daun telinganya untuk membuka ear kanal, dan kita lihat area membran timpaninya dan ear kanalnya apakah ada terdapat perforasi, kemerahan maupun serumen. Pada telinga kiri, karena tadi terdapat gangguan di telinga kiri, dimungkinkan adanya serumen di bagian ear kanal di bagian dalam, kemudian ke area middle-nya terdapat membran timpani yang suspek adanya perforasi. Baik. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan voice test. Bapak selanjutnya saya akan melakukan voice test yang jadi tes suara. Nanti pemeriksa dan pasien itu berjarak 1 meter, dan Bapak nggak apa-apa ngadepnya ke depan aja, karena telinga yang akan diperiksa adalah telinga yang normal dulu kanan, maka saya akan menghadap ke sini, jaraknya kurang lebih 1 meter. Nanti tolong ucap ulang kata yang saya sebutkan ya Pak. Saya akan mulai dengan intensitas suara yang pelan terlebih dahulu dan berbisik terlebih dahulu. Nanti ada jam tangan yang disimpan di telinga kirinya ya Pak, untuk menghindari persilangan dari pendengaran. Punten Pak, untuk disimpan di sebelah kiri dulu, telinga kiri. Kita akan melakukan tes pendengaran di telinga kanan. Saya mulai ya Pak, untuk kata-katanya silakan untuk diulang ya Pak. Pokok, meja, kursi, sampah, HP. Baik, pada pasien bisa menjawab 5 kata dari 5 kata dengan intensitasnya itulah berbisik, maka didapatkan pasien tidak terdapat gangguan pendengaran atau normal untuk telinga sebelah kanan. Kemudian silakan Pak untuk dipindahkan jam tangannya di sebelah telinga kanan. Saya akan pemeriksaan ke telinga kiri. Mohon untuk bergeser Pak, karena 1 meter. Ya. Saya coba mengucap lagi ya Pak ya. Coba ya. Pensil, kemudian naik lagi ke suara normal. Buku, HP, uang, uang, air,
Baik, pada pasien sudah dapat menjawab 4 kalimat dari 4 kata dari 5 kata dengan suaranya itu normal, maka didapatkan kemungkinan adanya gangguan pendengaran ringan. Baik Pak, sudah. Selanjutnya adalah pemeriksaan rine. Selanjutnya Pak, ini ada namanya tes rine ya, dengan menggunakan alat namanya Gargutala. Nanti alatnya ini setelah saya getarkan, saya simpan di belakang telinga Bapak. Nanti kalau misalkan udah berhenti ini nadanya, Bapak angkat tangan, nanti saya ke depan telinga Bapak ya untuk mengetes masih ada nggak suaranya gitu. Kita periksa dari telinga yang normal dulu atau nggak sakit dulu di sebelah kanan. Saya mulai ya Pak. Terdengar ya. Tadi disimpan di tulang mastoid atau planum mastoid. Sekarang yang kiri Pak. 2-3 cm di depan air kanal, apakah masih terdengar? Tidak ada. Nah, kemungkinan dari hasilnya rinenya itu adalah positif di telinga kanan dan rinenya itu adalah negatif di sebelah kiri, dan suspek adanya tuli konduktif di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya adalah tes Weber. Pas selanjutnya namanya tes Weber ya. Jadi nanti saya getarkan juga dan nanti disimpan di depan kepala Bapak di sini. Nanti Bapak dengarkan apakah suaranya itu lebih ke arah mana, ke kanan, ke kiri, atau sama ya Pak. Saya mulai ya Pak, bismillah. Lebih ke kiri ya. Dan hasil Webernya itu adalah lateralisasi ke arah kiri, yaitu ke arah telinga yang sakit dan suspek terhadap tuli konduktif. Baik Pak, pemeriksaannya sudah selesai ya, silakan ditunggu dulu karena nanti ada pemeriksaan berikutnya, itu adalah audiometri dengan menggunakan alat ya. Baik, didapatkan hasilnya itu dari hasil pemeriksaan audiometri. Dari grafiknya ini didapatkan bahwa ini adalah audiometri untuk telinga sebelah kiri, ada air conduction dan bone conduction. Air conduction ditandai dengan X dan bone conduction ditandai dengan tanda yang lebih kecil. Didapatkan bahwa air conductionnya ini lebih dari sama dengan 25 desibel, yaitu rentangnya dari 50 desibel sampai 60 desibel. Kemudian untuk bone conductionnya masih dalam rentang normal, yaitu 5 desibel sampai ke frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian gap antara air conduction dan bone conduction ini lebih dari 10 desibel, yang menyatakan bahwa ini adalah didapatkan hasilnya adalah tuli konduktif telinga sebelah kiri. Kemudian kita lakukan perbandingan atau rata-rata dari air conduction ini dengan menggunakan indeks Fletcher dari frekuensi 500, 1000, 2000 dan 4000, yang didapatkan bahwa di 500 ini desibelnya itu adalah 45, kemudian 1000 itu adalah 45, kemudian dari 2000 itu adalah 60, dan dari 4000-nya itu adalah 50. Berarti 190 dibagi 4 yang hasilnya adalah 50 desibel, yang menyatakan bahwa tuli konduktif ini adalah intensitasnya itu adalah gangguan pendengaran ringan. Maka kesimpulannya kemungkinan adanya tuli konduktif itu dengan derajat yang ringan. Baik Pak, silakan untuk maju. Baik Pak, tadi dari hasil pemeriksaan keseluruhannya Pak, dari area telinga Bapak, kemudian di area dalamnya juga, terus tadi udah ada beberapa tes pendengarannya, tes Rina dan Weber, dan pemeriksaan terakhir adalah terkait dengan audiometri. Didapatkan bahwa telinga kiri Bapak ini kemungkinan memang ada suspek dari gangguan pendengaran Pak. Gangguan pendengarannya adalah konduktif, yang mengartikan adanya masalah pada telinga bagian luar dan telinga bagian tengah Bapak.
Nanti saya akan buat rujukan terkait pemeriksaan berikutnya ke dokter spesialis telinga. Mungkin ada yang mau ditanya dulu? Tidak dulu. Baik Bapak, nanti akan saya buat suratnya ya Pak. Mohon Bapak. Kemudian kita lakukan lepas dari hand glove dan cuci tangan kembali. Mohon.